Halo, perkenalkan nama saya Lukman. Di sini saya akan merangkum jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Pendahuluan usaha mikro kecil menengah UMKM memegang peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Susilo DKK 2018. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. UMKM telah berkontribusi besar dalam pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang mendirikan berdasarkan inisiatif seseorang sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran Indonesia, tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi, dan kebutuhan modal investasi yang kecil, menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel sesuai dan menjawab kondisi pasar yang telah berubah. Sopanah 2010. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap perubahan eksternal. Berdasarkan survei BI per Januari 2015 diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 82,7%, sedang dari sumber lainnya hanya 17,3%. Antara lain perbankan 13%. Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM per Juni 2015 adalah 19,8%, dan pinjaman masih didominasi oleh usaha menengah, diikuti oleh usaha kecil. Sebagian terkecil diterima oleh usaha mikro, padahal usaha ini dihuni oleh 18,5% UMKM. Di tengah keterbatasan pembiayaan usaha dan lemahnya akses ke perbankan, kinerja UMKM beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kontribusi UMKM, khususnya sektor mikro, terhadap perbankan PBD mengalami peningkatan pengembangan dari tahun ke tahun. Cukup mengembangkan berdasarkan permasalahan di atas. Solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. 2. Sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. 3. Sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. 4. Sosialisasi pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Evaluasi produk dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan evolusi proses penggunaan metode evolusi Szener. Sadia DKK 2013. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan bulan Desember 2019 dengan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur sebagai berikut.
Metode yang diterapkan untuk pemecahan permasalahannya adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA, Participatory Learning and Action. Metode berdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Maxio tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pembelajaran masyarakat. Hasil pembahasan. Dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui digital teknologi dan interaksi akses permodalan, tim melakukan model matriks sebagai indikator untuk melihat apakah ada yang peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut. Dalam kegiatan pengembangan UMKM secara umum, kegiatan pengembangan yang dilakukan sebagai berikut. Tahap awal, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai teknologi permasalahan yang dikembangkan saat ini. Kemudian teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digerakkan masyarakat saat ini. Kemampuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap 2, pelatihan mengenai perkemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat untuk mengembangkan produknya. Selain itu mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produk yang sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya dikemas secara efisien menjadi lebih efisien, dinilai jual beli tinggi. Tahap ketiga, dalam terakhir ini pelaku UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait sehingga mengembangkan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan efektif. 2. Butuhkan program
4. Dibutuhkan program lanjutan secara konstitusi sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta kapasitas promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. 5. Diperlukan penghasilan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi yang didukung oleh marketing berbasis web. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline. Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produk UMKM di Desa Sindang Kasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih sehingga dulu produk yang dihasilkan masih dalam skala kecil. Dengan kemudahan akses permodalan saat ini usaha yang berkembang jalannya bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produk. Saran, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, dinas, koperasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.